Salam akhir pekan untuk kita saudara terkasih. Kita sudah menjalani satu pekan yang kita lalui dan dalam penyertaan Tuhan. Dan mari kita akhiri satu pekan ini dengan bimbingan firman Tuhan yang menyegarkan kita, menuntun kita, dan menjadikan kita semakin dekat dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara terkasih, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 36. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Gabe para siroha mahamu, laing songon amang munu marasi rohai." Dalam bahasa Indonesia, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Demikian firman Tuhan. Firman ini menerangkan tentang kemurahan hati. Murah hati kalau kita baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu sikap yang tidak pelit, suka memberi, suka menolong. Oleh karena itu, kalau dikatakan bermurah hati adalah kemauan untuk berbagi dari apa yang ada baginya untuk menjadikan orang lain merasa tertolong. Murah hati merupakan sebuah sikap yang dibutuhkan sebagai orang percaya, karena dengan bermurah hati kita akan mengetahui dan kita telah menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu bermurah hati bagi kita. Tuhan terlebih dahulu menolong kita, Tuhan terlebih dahulu memberikan dirinya untuk kita, sehingga dengan demikian seharusnya lah kita hidup di dalam bermurah hati. Bermurah hati ini sebenarnya didasarkan ke dalam kesadaran untuk berbagi. Mari kita ingat sebuah perumpamaan Yesus antara orang kaya dan Lazarus yang memiliki kekayaan yang luar biasa, dan Lazarus adalah seorang yang miskin, yang memiliki penyakit. Namun dia hanya menghabiskan, maka orang kaya itu menghabiskan kekayaannya dengan berpesta, namun tidak memperhatikan Lazarus yang begitu menderita. Mari kita bandingkan dengan sifat kemurahan hati, di mana seorang janda Sarfat yang memiliki penderitaan yang berat, kemauannya untuk berbagi dengan Elia, dan kemudian dia menjadi berkelimpahan di dalam kehidupannya. Kemurahan hati adalah oleh karena kesadaran kita bahwa apa yang kita miliki itu ada juga bahagian orang lain di dalamnya. Kemurahan hati itu juga didasari oleh perasaan cukup terhadap apa yang kita miliki. Perasaan cukup ini adalah merupakan sesuatu yang terpenting bagi kita. Kemudian perasaan cukup yang didorong oleh keinginan untuk berbagi. Berbagi bukan karena kita sudah berkelebihan atau sudah banyak memiliki sesuatu, namun karena kita menyadari orang lain juga membutuhkan bahagian daripada apa yang kita miliki tersebut. Saudara terkasih dalam Yesus, ketika kita memiliki sesuatu, ingatlah bahwa di dalam itu juga ada hak orang yang membutuhkan. Dengan demikian kita akan berbagi kepada mereka, dan mereka akan menjadi merasakan dampak daripada kita yang berbagi tersebut. Dalam kehidupan saat ini, orang dihadapkan dengan sebuah sikap kerakusan, ketamakan, dan tidak mau tahu dengan kebutuhan orang lain. Namun orang percaya diharap untuk menjadi orang yang suka berbagi, menyadari dan memberikan perhatian kepada orang yang ada di sekitarnya. Keugaharian ataupun mencukupkan yang ada dengan sebaik mungkin. Kemudian mempergunakan itu dengan sebaik-baik mungkin. Dengan prinsip yang demikian, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan tersebut agar akan berdampak kebaikan bagi orang-orang lain di sekitar kita.
Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau diukur sifat hidup kita dari sifat adalah memberikan hati, bermurah hati kepada orang lain, sama seperti Bapa sudah bermurah hati kepada kita. Sesungguhnya tidak ada sesuatu perbuatan yang kita buat yang layak untuk dibayar oleh Allah. Namun Allah melihat bahwa kita layak untuk dibebaskan, dikeluarkan, dan diselamatkan. Sehingga dengan demikian ia memberikan dirinya agar kita beroleh kemurahan hati. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari belajar untuk bermurah hati. Mari belajar untuk memberi, untuk menolong orang di sekitar kita. Pertolongan kita mungkin kita pikir adalah sedikit, namun bagi orang lain bisa sudah cukup besar dan berdampak begitu banyak bagi kehidupannya. Mungkin kita menganggap apa yang kita berikan itu adalah sesuatu yang tidak berguna bagi kita, namun bagi orang lain begitu berguna bagi kehidupannya. Oleh karena itu, mari orang yang bermurah hati, karena kita terlebih dahulu sudah beroleh kemurahan hati. Mari kita mau memberi, karena kita terlebih dahulu sudah menerima dari Allah sebagai pemberi kasih karunia di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah hidup sebagai orang yang murah hati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman pada akhir pekan ini, mengingatkan kami bahwa kehidupan kami sebagai orang percaya adalah kehidupan yang bermurah hati. Ajari kami untuk menyadari kami sudah terlebih dahulu menerima dari Allah. Kami sudah terlebih dahulu merasakan kemurahan hati Tuhan. Oleh karena itu, jadikan kami bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kami. Hamba berdoa kepada setiap umat yang mendengarkan channel ini, berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, cukupkan segala kebutuhannya, dan setiap yang dilakukan oleh umat Tuhan di dalam setiap aktivitas dalam hari demi hari satu pekan ini, biarlah berbuah baik, mendatangkan sukacita. Berikanlah kesenangan, sukacita dan berkat kepada setiap orang yang selalu setia di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.